Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rafina Sulistiani, dengan NIM 2202897, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bengkokan tulangan atau bar bending Revit. Jadi, kita bakal pakai software Revit lagi, seperti biasa. Nah, bengkokan tulangan itu sangat penting ya teman-teman dalam perencanaan perhitungan RAB. Itu tuh bisa sangat fatal kalau kita ada kesalahan dalam bengkokan tulangan karena benar-benar ngaruh gitu ke pelaksanaan. Jadi dalam perencanaan bengkokan tulangan ini kita harus benar-benar dipastikan datanya tuh udah benar gitu. Nah, di bengkokan tulangan ini tuh kita bisa lihat volume, lihat detail-detailnya, hitungannya, atau ukuran-ukurannya seperti apa, itu bisa terlihat ya di software Revit ini tuh bagus banget. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Ini tuh ada beberapa tipe bengkokan tulangan. Ada bend dengan warna merah, ada hook warna hijau, ada tie bend diameter dengan warna kuning, ada stirrup tie dengan warna biru. Untuk stirrup tie ini 135 derajat dengan bentukan seperti ini. Untuk tie bend diameter seperti ini, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kalau bentukannya kayaknya nggak beda jauh ya antara stirrup tie dengan tie bend diameter ini, tapi ini tuh pasti beda banget loh teman-teman. Nah, selanjutnya ada hook 90 derajat, hook 180 derajat, dan bengkokan-bengkokan tulangan yang lain. Nah, udah jelasin ya, ada beberapa tipe bengkokan tulangan, ada 4. Yang pertama itu ada stirrup or tie bend diameter atau diameter cincin, ada bar diameter atau diameter tulangan, ada bend diameter, dan ada hook bend diameter. Nah, kita langsung lanjut ke software Revit-nya. Kita klik new, kita pilih template struktural, karena kita bakal main tulangan. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah, kita langsung ke bagian kiri atas, kita pilih struktur, lalu kita pilih beam untuk membuat balok. Jadi awal-awal kita akan buat balok dulu. Nah, baloknya aku pakai yang 300 kali 600. Kita coba 9000. Lalu 6000. Oke. Tampaknya seperti ini tampilannya, maksudnya. Kita coba lihat tampak ya. Gimana? Nah, untuk tampak sampingnya itu seperti ini ya, teman-teman. Kita supaya lihatnya enak gitu ya, bisa lihat dua-duanya. Kita pilih. Nah, kelihatan dua-duanya kayak gimana. Oke. Nah, lanjut, kita bakal munculin si tulangannya. Kita pilih struktur ya, terus kita klik rebar. Oke. Nah, untuk si tulangannya ini banyak ya rebar shape-nya, ini ada sampai ke MT9. Nah, ini tuh ini tuh mengacu
di dokumen ACI 31599 Detailing of Concrete Reinforcement. Jadi si yang di Revit ini tuh udah mengacu ke file ini gitu ya, jadi langsung kayak ada strap ini, hooknya ini tuh udah sama gitu. Kalau di Revit ini tuh udah mengacu. Nah untuk tulangannya kita bakal coba ke M05. Jangan lupa untuk placementnya kita klik near cover reference, karena ini tuh bakal kelihatan gitu ya. Karena kalau misal kita klik current line tuh dia nggak akan muncul. Jadi kita harus pilih yang placement near cover reference gitu. Kita klik bagian kanan. Terus kita zoom in, lalu kita tarik sampai ke ujung sebelah kiri. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan buat tulangan lagi di sebelah sini. Agak susah ya. Kita klik rebar lagi. Lalu kita pakai untuk sekarang tuh kita coba pakai yang M00. Itu oh iya, kita harus tetap pakai yang near cover reference biar kelihatan. Terus kita ubah paralelnya ini, placement paralelnya ke parallel to cover yang ini, yang tengah. Terus kita klik bagian sini. Oke. Nah, habis itu kita lihat 3D-nya kayak gimana sih. Yang kayak gini tuh kalau ditampak 3D-nya, kita klik visual style atau hidden line, lalu kita pilih wireframe. Nah, ini tuh kayak gini. Jadi yang tadi kita munculin tuh 2 titik ini tuh garis ini gitu ya, tulangannya tuh berbentuk ini sebenarnya panjang gitu kan. Kalau yang tampak itu cuma titik doang. Nah kalau misal di tampak 3D-nya kayak gini gitu. Atau tampak sampingnya gitu. Oke, terus kita lanjut bikin cincin atau sengkang di bagian sini, masih di bagian sini. Kita lanjut seperti biasa, kita klik lebar lagi. Kita cari tulangan cincin. Nah, kita klik ini untuk satu. Terus kita ubah placementnya
jadi parallel to work plan. Nah, untuk si ininya tuh kayak gini. Oke. Lalu kalau udah kita geser bagian sini. Seperti ini. Lalu untuk menambah kita rapiin ini, kita samain kita. Nah, selanjutnya untuk merubah selimut beton ini, kita bisa klik bagian beton atau bisa dibilang hose di sini. Ini kita klik. Lalu kita lihat bagian properties. Selanjutnya kita cari bagian struktural. Nah, kita tuh bisa ubah-ubah selimut betonnya ini. Jadi misal untuk bagian bottom kita lebarin. Nah, untuk yang bagian bottom tuh bagian sini. Kita coba pakai yang 10N to 16N. Lalu yang bagian atas atau bagian ini, yang top kita bisa ubah ini ke 19N to 7N. Sebentar.
ini tuh harusnya bagian bottomnya tuh keubah jadi lebih besar, lebih tebal gitu ya. Kita coba ulang-ulang. Nah, itu sebenarnya kelihatannya keubah gitu ya. Nggak tahu karena nggak terlalu signifikan, jadi kita coba-coba dulu aja. Ini juga harusnya keubah gitu ya. Kita ubah lagi ke default. Nah, kelihatan. Nah, bagian sininya tuh bakal jadi lebih turun gitu. Ini bagian turun ke bawah. Nah, jadi karena nggak terlalu signifikan, jadi kita ubah lagi ke default. Lalu nah selanjutnya kita bakal ubah ukuran hook lines-nya ini, atau bagian ininya, lakukan bagian band ini, band yang tadi. Nah, bagian sini kita coba ubah. Kita klik tulangannya, lalu kita cari di properties ini, kita cari hook at start. Ini hook at start, kita coba standar yang 90. Nah, ini tuh kayak tadi lagi ya, si perubahannya nggak terlalu signifikan banget, cuma bagian yang kau ubah tuh sebenarnya lakukannya jadi lebih nggak terlalu kelihatan gitu. Sama yang sebelumnya tuh beda tuh. Coba kita ubah-ubah aja. Sebenarnya itu ada perubahan, cuma nggak terlalu signifikan gitu teman-teman, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, buat manjangin si tulangan ini, kita bisa klik edit type, terus kita cari hook length. Nah, ini kita klik edit, terus kita cari hook length ininya, kita ubah coba ke 100. 1000. Terus
Nah, itu bakal seperti ini. Nah, oh ini nih, ini panjangnya. Misal kita ubah 1000 tuh perubahannya ini gitu ya. Selanjutnya kalau misal bagian ini tuh bagian kanan tuh hook at start. Nah, buat yang di sebelah kiri bagian ini tuh namanya hook at end. Nah, kalau misal kita ubah misal hook at end ini tuh nah seperti ini gitu, atau misal kita ubah non, ini bakal jadi nggak ada kena tapi kalau biasanya umumnya tuh pasti bakal ada HKTN-nya gitu. Kenapa? Karena HKTN ini tuh bisa kepake, jadi ada salah satu fungsinya dia tuh bisa berfungsi sebagai penahan gempa. Jadi si lekukannya ini tuh dia punya fungsinya gitu teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba bagian band ini. Kita coba edit type. Lalu kita cari standar band diameter ini. Kita coba ubah jadi 30. Lalu untuk standar hook bandnya kita coba di 100. Nah, oke. Nah, ini tuh ada perubahannya. Jadi buat si bandnya itu tuh jadi lebih besar gitu. Kita lihat perubahannya. Nah, itu ada perubahan seperti ini. Nah, jadi lebih lebar gitu sih jaraknya. Nah, untuk mengubah tulangan cincinnya ini bagian sini. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat bagian 3D-nya ya. Kita klik ini. Nah, untuk mengubah tulangan cincinnya itu kita lihat dari tampak 3D-nya. Jadi untuk si tulangan cincin ini tuh kita ubah layoutnya. Kita cari di sini, lalu kita ubah jadi maksimum spacing. Oke, terus spacingnya ini kita biasanya pakai 150. Oke, 90 meter. Nah, selanjutnya kita klik visibility. Untuk si annotation categoriesnya kita unchecklist level. Oke, terus di analytical model kategorisnya kita unchecklist show analytical model. Oh ini bagian kiri atas kita unchecklist, kita apply, kita oke. Nah ini tuh kita ngilangin level yang tadi yang sebelumnya ada warna merah, oranye, hijau. Nah itu tuh kita belum pakai sampai situ. Itu tuh fungsinya buat di biasanya buat di sub, di software sub itu yang oke yang mana yang dan yang belum oke tuh yang mana. Jadi sesuai dengan warnanya gitu. Nah untuk sekarang kita belum pakai itu, jadi kita hilangin dulu. Selanjutnya kita coba, karena ini tulangannya belum kelihatan ya,
coba klik blok semuanya, terus kita filter dulu struktural framingnya, kita unchecklist, terus oke. Nah, jadi kita bagian dalamnya dulu, terus kita ke properties, terus ke grafik, kita cari grafik ini, terus visibility stats-nya kita edit. Di bagian 3D ini kita checklist di view as solid. Oke. Terus di bagian kiri bawah kita klik graphic display. Nah, ini tuh kita cari di model display ini, kita klik shaded, terus transparansinya misal mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi di bagian layoutnya itu sebelumnya kita klik ini dulu, terus klik bagian layoutnya ini, kita ubah maximum spacing, dan spacingnya jadi 150. Nah, kalau udah kita lanjut lagi ke bagian setelah transparansi ini, kita klik bagian ini dan kita pakai bagian fine. Nah, ini tuh bakal kelihatan banget gitu ya, tulangannya lebih realistik. Jadi buat yang sebelumnya kan masih kayak 3D, walaupun 3D cuma belum realistik. Nah, kalau misal kita tadi ubah settingannya kayak gitu, jadi tulangannya tuh kayak kelihatan gitu. Ini maksudnya yang bakal kita ubah tadi itu kayak gini. Nah, kita juga bisa munculin nih volume RAB-nya. Bisa kita klik di schedule or quantities, kita klik kanan, terus schedule quantities-nya kita cari struktur ribbon. Nah, kita bakal masukin bar diameter, bar length, sama yang terakhir tipe. Kita klik OK. Nah, untuk si volume RAB-nya ini kita bisa tahu gitu ya, ada bar diameternya 13 mm, bar length-nya berbeda-beda, terus tipenya juga bisa tahu. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita belajar mengenai bengkokan tulangan atau bar bending dari Sapphire Fit itu seperti ini. Begitu mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.